Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, dan lebih dari itu sehat kita gunakan untuk belajar tentang titahnya. Salawat dan rahmat semoga tetap terlimpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya uswah yang memberi contoh kepada kita bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan di dunia ini. Hari ini kita sedikit untuk membicarakan persoalan orang tawassul. Kan masalah-masalah seperti ini kadang menjadi persoalan yang kontroversi. Bisakah tawassul itu dilakukan dalam rangka menjalani ibadah kepada Allah? Jadi nanti hadis ini panjang sekali, nggak usah saya tulis ya, saya baca aja. Dulu waktu ngaji di masjid sebelum kita ngaji di sini pernah saya sampaikan yang disebut dengan ada 3 orang yang melakukan perjalanan jauh, kemudian kemalaman di jalan, lalu istirahat di dalam satu tempat yang kita sebut dengan gua dulu. Itu diantaranya landasan dari tawassul terkait dengan kehidupan kita dalam berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ada orang sering kita mendengar ya, setiap sampean mau melakukan perjalanan jauh, apakah itu haji, apakah itu umroh, atau ke Jawa, atau pokoknya berjalan jauh, usahakan sebelum Anda melakukan perjalanan jauh itu melakukan infak beramal soleh kepada fakir miskin. Kalau tidak ada, dulu ada yang pernah cerita itu, Pak Harto ya kalau tidak salah. Jadi setiap melakukan perjalanan jauh, dia diawali untuk memberikan infak sedekah kepada fakir miskin. Kalau menurut Islam itu yang terdekat dengan rumah Anda, jaridil qurba, yaitu tetangga dekat. Begitu melakukan perjalanan terjadi kecelakaan, justru orang yang beramal tadi itu selamat dia. Itu yang ngomong Pak Harto ya, membuat satu contoh sendiri. Nah, jadi dalam hal ini kita tidak pernah memikirkan apakah itu tawassul atau tidak. Tetapi itulah tawassul. Ya. Artinya, orang kalau sering silaturahmi, itu kata Rasulullah umurnya panjang, rezekinya lancar. Sebenarnya itu juga kategorinya ya tawassul. Cuman kita tidak pernah meniatkan, tidak perlu diniatkan. Lakukanlah kebajikan, Anda akan nanti memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tawassul ini terjadi bisa dengan orang, bisa dengan amal soleh, ya, bisa dengan Rasulullah sebelum lahir, bisa dengan Rasulullah setelah lahir hidup. Itu orang-orang Yahudi itu sudah ngerti kalau nanti akan lahir seorang Rasul yang namanya Ahmad, ngerti itu. Ya, Yahudi yang taat sebelum Rasulullah lahir, dia berwasilah dengan nama Ahmad. Tapi begitu terlahir, dia terlahir dari kalangan Arab. Orang Yahudi nggak suka. Dia berharap terlahir dari kalangan dia. Kayak Musa, Isa, dan sebelumnya Daud kan saudara Israel itu, orang Yahudi. Nah, begitu Nabi Muhammad, Allah tidak menempatkan Muhammad dari keluarga Yahudi, tapi dari bangsa Arab. Kemudian mereka tidak mempercayai dan menantang. Jadi, hari ini kita melihat dari hadis ini aja dulu.
Bagaimana orang itu bertawasul dengan amal solehnya. Semakin banyak amal soleh yang Anda miliki, Anda punya peluang besar untuk bertawasul dengan amal itu. Anda akan menghadapi kehidupan yang tidak terduga. Dan Anda tidak menyadari bahwa itulah amal soleh Anda yang pernah Anda lakukan dulu. Ya. Memang kita tidak perlu ingat-ingat, tidak usah, tidak perlu diingat. Nah itu, ini saya bacakan dari ini muttafaq alaih, riwayat Bukhari Muslim yang tak perlu dilakukan lagi kebenarannya. Jadi hadirin sekalian, ini begini. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dari seorang sahabat yang namanya Abdurrahman, dia mendengar dari Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab itu kawan akrabnya Rasulullah, sahabatnya. Jadi Umar bin Khattab itu mendengar Rasulullah pernah berkisah seperti ini, kata Umar. Tapi yang menceritakan itu rawinya adalah Bukhari Muslim, yaitu generasi yang 300 tahun setelah Umar bin Khattab. Nah itu kita ngulang-ngulang ngomong itu kadang-kadang kita hanya bisa menggelengkan kepala saja. Kok iso ya, luar biasa Bukhari Muslim itu. Dia bisa bercerita, berkisah tentang peristiwa yang diriwayatkan oleh generasi 300 tahun sesudahnya, sebelumnya. Nah, itulah hadis ini, panjang ini. Jadi saya bacakan aja. Sami'tu Rasulullah, Umar bin Khattab mendengar Rasulullah berkisah, yaqulu, kata Rasulullah, intolako salah satu nafarin mimman kana qablakum. Ya. Kata Rasulullah, dahulu ada 3 orang sebelum generasi kalian, berkisah Rasulullah kepada para sahabatnya. Wahai para sahabatku, ada 3 kelompok, 3 orang sebelum kalian tempo dulu. Dia melakukan perjalanan jauh hatta awahumul al-mabit, sehingga mereka harus bermalam di satu tempat. Perjalanan jauh ya. Nah, zaman saya kita enak nginep di masjid. Itu hotel bintang 9, gratis itu. Atau nginep di langgar, enak ya. Dulu enggak ada. Ya. Hanya pegunungan yang bisa ditempati di bawahnya. Hatta awahumul mabit, sehingga mereka itu terpaksa harus bermalam ila gharin, dalam satu gua di dalam gunung, di bawah gunung itu. Fadakhaluhu fanhadarat sakhra minal jabal. Mereka masuk di dalam lubang gua itu dalam rangka untuk bermalam semalam saja. Dan akan diteruskan perjalanan yang jauh. Ya, rencana dia. Begitu dia berada di dalam gua itu, fanhadarat sakhra. Longsor, terjadi longsor, batu besar nutup pintu gua itu. Nutup gitu. Fasaddat alaihimul ghar. Kemudian batu itu menutup pintu gua. Nah, 3 orang itu sudah tidak berdaya lagi. Siapa yang bisa membuka pintu ini? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zaman dulu kan masih belum orang sebanyak ini. Faqalu. Kemudian mereka sepakat, ya apa awake dhewe niki. Faqalu. Kemudian mereka membuat satu kesepakatan. Innahu la yunjikum min hadhi sakhra. Sesungguhnya kita, kalian ini tidak akan mungkin bisa selamat dari gua ini. Pokoknya awake dhewe iki ndak bisa selamat, mati iku lah. Itu sepakatannya dia. Saking gedene watune. Dan tidak mungkin kekuatan tenaga manusia bisa membuka itu. Ya. Illa antatullaha, kecuali kita berdoa kepada Allah. Bisolihi a'malikum, dengan berwasilah dengan amal soleh kalian. Ya. Saya wonten iku rembukan. Saiki coba awak dhewe iki mikir dhewe-dhewe ya. Awakmu goleki apa amal soleh sing istimewa yang pernah kamu lakukan. Kamu, saya, ya. Nanti masing-masing kita berdoa bergantian
menggunakan amal soleh yang luar biasa itu, memohon kepada Allah. Itu kesepakatan mereka itu. Karena orang-orang itu orang taat. Jadi mereka sepakat kita tidak akan mungkin bisa selamat dari gua ini kecuali kita berdoa kepada Allah dengan berwasilah dengan amal soleh kalian. Jadi gantian doa nih. Won telu arek telu niku, won telu niki. Qala rajulun minhum. Berdoalah salah seorang di antara mereka. Won telu sahiji berdoa. Allahumma kanali abawani saikhani kabironi. Jadi menurut yang doa pertama ini, kelakuan saya terhadap orang tua saya itulah yang saya anggap sebagai nilainya terbaik amal solehnya. Dan saya berdoa soal itu. Kemudian dia berkata begini, Allahumma ya Allah, kanali abawani saikhani kabironi. Saya mempunyai dua orang yang sudah tua sekali, sudah tua bangka. Kalau sekarang itu sudah tua lanjut ya. Kata dia, wa kuntu la aghbiku qablaha ahlan. Aku tidak pernah mendahulukan keluarga saya, istri, anak sebelum orang tua saya. Makan, minum, istri, saya, anak jangan dulu. Sebelum mereka berdua orang tua ini makan. Fanada bi tolabus syajari yaman falam aruh alihima. Satu hari saya terlambat pulang. Falam aruh aliha. Begitu aku pulang sampai rumah terlambat, saya dapati kedua orang tua saya sudah tertidur. Sudah tertidur. Saya tidak berani membangunkan, dan anak istri saya termasuk saya jangan makan minum sebelum beliau. Ngugah nggak wani, tapi arep makan juga nggak wani. Saking menghormati kepada orang tuanya itu. Ya. Termasuk susu itu tadi. Aku tunggu sampai antadirus taiqadohuma. Aku tunggu sampai mereka terbangun. Hatta barokol fajru wasibya yatadoghauna inda qadamayya. Ya. Padahal anak saya menunggu orang tua saya tidur itu nangis, minta minum, kan susu, makan minuman susu itu sudah biasa dia dari kambing perahan. Sampai anaknya itu menarik-narik kaki ayahnya, minta minum, makan. Tapi karena orang tua belum bangun, nanti dulu. Ya. Saking betapa dia menghormati kedua orang tuanya itu. Fastaiqadha. Pada saat kedua orang tuanya telah terbangun, fasariba. Lalu keduanya minum. Sudah minum, selesai, baru dia makan, istri, anak, dan lain-lain. Itu peristiwa yang dialami oleh salah seorang yang di dalam gua itu. Itulah yang akan jadikan doa kepada Allah, jadikan wasilah. Lalu doanya gimana dia? Dia berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika. Ya Allah, jika aku lakukan itu, cerita tadi itu, ibtigha awajika, hanya berharap keredoanmu. Fafarij, tolong ya Allah bukakan pintu gua ini. Manah nufih, yang kami ada di dalamnya. Fan farojat sayan. Kemudian batu besar itu ternyata bergeser membuka sedikit, grek gitu aja. Dia juga terkejut. Kehendak Allah itu. La yastati'unal khuruj minhu, tetapi mereka masih belum bisa keluar dari gua.